Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Semoga teman-teman bisa mengikuti kuliah sejauh ini dengan baik. Ini saya mohon maaf sekali karena saya terlambat untuk mengupload video karena satu dan lain hal. Semoga bisa dimaafkan dan teman-teman tetap bisa mengikuti kuliah dengan baik. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai jaringan. Tapi ini akan kita khususkan, mohon maaf, sesuai dengan apa yang saya dalami, sesuai dengan bidang ilmu, karena biologi kebetulan sangat luas sekali cakupan ilmunya, sehingga tidak semua bisa dijelaskan oleh satu dosen, karena ini biologi dasar ya, artinya ya kita akan hanya belajar dasar-dasar dari biologi saja gitu. Jadi ini sifatnya hanya introduktori atau pengenalan. Nah, kita akan belajar mengenai jaringan, khususnya jaringan hewan atau jaringan pada manusia. Nah, gambar yang teman-teman lihat di sini ini adalah suatu sistem. Kita mulai dari materi terkecil di dalam tubuh kita, ini namanya atom. Yang mana atom dan atom nanti dengan bergabung dengan atom yang lain akan membentuk molekul. Nah, molekul membentuk polimer dengan molekul-molekul yang lain, maka akan menjadi makromolekul. Makromolekul ini juga akan berintegrasi dengan makromolekul yang lain, akan menjadi organel. Kemudian dari organel ini nanti akan menjadi sel. Jadi dari organel-organel yang banyak nanti akan menjadi sel. Di dalam sel ini ada banyak sekali organel. Kemudian dari sel akan menjadi jaringan atau tisu. Dari jaringan kemudian akan menjadi organ. Kemudian dari organ akan menjadi sistem organ. Dari sistem organ akan menjadi organisme. Nanti definisinya akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, organisme ini di sini contohnya adalah kita sebagai manusia. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sih letak atau bagaimana cara mengerti atau perspektif dari jaringan pada tubuh manusia? Jadi kalau kita ingin mengetahui definisi jaringan dalam tubuh manusia itu di mana dan bagaimana gitu. Intinya gitu. Nah, kita mulai dari zigot dulu. Jadi zigot ini adalah tahap awal perkembangan embrio ya. Ketika sel telur sudah dibuahi dengan sel sperma, maka dia akan berkembang, maka sel telur itu nanti akan mengalami fusi ya dengan sel sperma sehingga nanti akan berkembang menjadi zigot. Nah, zigot ini akan mengalami proliferasi atau pembelahan sel secara terus-menerus, kemudian akan mengalami diferensiasi menjadi jaringan. Diferensiasi itu artinya adalah sel yang sudah mempunyai fungsi dan bentuk yang spesifik gitu. Jadi dia sudah punya tugas tertentu. Berdiferensiasi itu artinya seperti itu. Jadi zigot ini nanti akan berdiferensiasi menjadi jaringan. Yang mana jaringan dalam tubuh kita tadi banyak sekali ya. Nah, sekarang pertanyaannya jaringan itu apa gitu. Jaringan ini adalah sekelompok sel yang mirip bentuknya, strukturnya, dan juga asal embrionik. Jadi cikal bakal embrioniknya sama. Yang mereka semua berkoordinasi untuk melakukan fungsi spesifik. Ini pengertian dari jaringan sederhana. Di sini saya disclaimer dulu, embryonic origin itu artinya adalah asal muasal atau cikal bakal dari sel-sel yang ada di tubuh kita. Jadi kita ini berkembang dari three germ layer atau 3 lapisan nutfah atau 3 lapisan germinal. Yang pertama adalah lapisan endoderm, ectoderm, dan mesoderm. Jadi ada 3. Kita berkembang dari 3 lapisan ini, dari endoderm, ectoderm, dan juga mesoderm, gitu ya. Saya ulang lagi pengertiannya. Ini pengertian jaringan sederhana. Jaringan sederhana ini adalah suatu sekelompok sel yang mirip dalam bentuk, struktur, dan juga asal embrionik atau asal lapisannya, yang mana mereka akan berkoordinasi untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Nah, ini tadi pengertian dari
jaringan yang sederhana ya. Nah, semakin tinggi tingkat kehidupan makhluk hidup, artinya kita kalau dibandingkan dengan amuba, misalnya manusia dibandingkan dengan amuba, manusia dibandingkan dengan bakteri, tentu manusia akan lebih kompleks. Lebih kompleks itu artinya berarti penyusun-penyusunnya juga akan lebih kompleks. Dalam hal ini, selnya akan lebih kompleks. Kalau selnya lebih kompleks, maka jaringan yang dibentuk oleh sel itu juga akan lebih kompleks. Kemudian karena jaringan yang dibentuk oleh sel juga lebih kompleks, maka fungsi-fungsi yang dibawa oleh fungsi-fungsi yang dilakukan oleh jaringan tersebut itu juga akan lebih kompleks. Makanya kalau pada manusia itu tidak hanya ada jaringan tidak hanya ada jaringan sederhana, tapi juga ada yang namanya jaringan compound, atau intinya ini adalah jaringan yang lebih kompleks gitu. Nah, jaringan yang lebih kompleks itu apa? Ini adalah sekelompok sel yang berbeda pada struktur dan fungsinya, tapi mereka berkoordinasi untuk melaksanakan suatu fungsi tertentu. Diperhatikan ya, ini kalau yang jaringan sederhana ini adalah grup suatu sekelompok sel yang mirip dari bentuk, struktur, dan juga asal embrioniknya. Tapi kalau compound, yang jaringan compound itu adalah sekelompok sel yang berbeda struktur dan fungsinya, tapi melakukan fungsi yang sama, ya. Nah, jaringan-jaringan ini nanti akan akan bekerja sama. Jadi satu jaringan akan bekerja sama dengan jaringan yang lain. Kemudian mereka akan membentuk suatu tatanan gitu ya, suatu tatanan yang nanti akan menyebabkan mereka bisa berfungsi dengan lebih baik lagi gitu. Jadi suatu fungsi dalam tubuh itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu jaringan saja. Jadi jaringan ini akan bekerja sama dengan jaringan yang lain supaya bisa melakukan fungsi tubuh yang baik seperti itu. Nah, jaringan-jaringan yang menjadi satu ini tadi, jadi antara jaringan satu dengan jaringan lain yang bekerja bersama tadi, ini dinamakan organ, gitu ya. Kemudian kalau nanti organ-organ ini bekerja bersamaan untuk melaksanakan suatu fungsi tertentu, itu dinamakan sistem organ. Jadi ada banyak organ yang berkontribusi untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Nah, kemudian ada yang namanya histologi. Histologi ini apa? Ini adalah suatu cabang ilmu biologi. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah melihat ya berbagai macam cabang ilmu biologi. Jadi histologi ini merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai jaringan, tapi secara mikroskopik. Jadi biasanya nanti akan membuat irisan, membuat preparat, dan nanti jaringan itu akan diamati di bawah mikroskop. Seperti itu. Itu namanya histologi. Nah, sekarang ada berapa tipe sih? Berapa tipe jaringan pada makhluk hidup? Maaf, berapa tipe jaringan pada hewan, gitu ya. Melihat ada 4 jaringan pokok. Jadi ada yang namanya connective tissue atau jaringan ikat, kemudian ada epithelial tissue atau jaringan epitel, kemudian ada muscle tissue atau muscular tissue, kemudian ada nervous tissue, ini saraf ya, kalau ini otot. Nah, kalau yang connective tissue ini fungsinya adalah untuk support, jadi ini untuk untuk support, untuk menahan, untuk membantu, gitu ya. Ini biasanya fungsinya untuk mengikat struktur dalam tubuh ini diikat menjadi satu gitu ya, karena mereka akan nanti membentuk sistem organ. Toh misalnya tadi kita membahas tentang organ yang bekerja sama antara satu organ dengan organ yang lain ya. Jadi mereka saling bekerja sama untuk melaksanakan suatu fungsi tertentu yang dinamakan sistem organ. Maka organ-organ ini akan diikat atau ditahan oleh connective tissue atau jaringan ikat. Kemudian ini ada yang namanya jaringan epitel. Jaringan epitel ini namanya covering tissue. Covering tissue itu adalah suatu jaringan yang meliputi atau melindungi gitu. Nah, ini proteksi, fungsinya untuk proteksi, jadi melindungi. Organ-organ kita itu biasanya dilindungi oleh jaringan epitel, baik di permukaannya maupun permukaan luar ataupun di permukaan dalam. Ada jaringan epitelnya. Kemudian ada
Muscle tissue ini atau disebut juga sebagai contractile tissue. Ini fungsinya untuk pergerakan atau movement dan juga lokomosi. Sebenarnya sudah dibahas ya perbedaannya antara gerakan dan lokomosi. Kemudian ada yang namanya nervous tissue, ini atau disebut juga sebagai conducting tissue. Ini fungsinya untuk menyalurkan impuls untuk supaya tubuh kita bisa memberikan respon atas stimuli yang diterima oleh tubuh. Itu kan melewati suatu sistem ya, bahwa kita misalnya kita nggak sengaja nih tangannya megang panci panas gitu. Nah, gerakan kita otomatis kan refleksnya menarik ya, melindungi diri jangan sampai lonyot gitu ya. Nah, itu refleks kita untuk mengangkat tangan atau untuk menghindari bahaya itu itu merupakan fungsi dari nervous tissue seperti itu. Sekarang kita mulai dulu dari jaringan epitel. Jaringan epitel ini biasanya akan melindungi permukaan luar dari suatu organ dan juga akan melindungi bagian permukaan dalam. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa jaringan epitel ini akan melindungi permukaan bagian luar dan juga permukaan bagian dalam. Ini contohnya misalnya ini suatu organ ya, misalnya ini ginjal, misalnya ini ginjal. Ini mohon maaf ya, habis subuhan jadi banyak sekali petasan. Ini ginjal ya. Nah, kalau misalnya kita melihat suatu organ itu sebenarnya kan 3 dimensi gitu. Jadi ada ruang di dalam organ itu. Nah, ruangan di dalam organ itu namanya cavity. Nanti akan kita lihat cavity itu seperti apa di slide berikutnya. Nah, ini di bagian luar ini nanti akan dilindungi oleh yang namanya jaringan epitel. Bagian dalamnya, bagian organ di bagian dalam yang ada ruangannya atau ada cavity itu juga akan dikelilingi oleh jaringan epitel. Jadi dia ada di permukaan luar dan juga di permukaan dalam. Kemudian kalau pada jaringan epitel itu jaringan epitel ini bisa tersusun atas satu layer saja, jadi satu lapis, atau juga bisa berlapis-lapis. Tergantung jenisnya, apakah ini epitel sederhana, jaringan sederhana, atau jaringan compound. Kemudian sel ini akan tersusun secara rapat ya, mampat, padat, dan nggak ada yang namanya intercellular material. Jadi biasanya kalau sel yang berdekatan antara satu sel dengan sel yang lain itu biasanya ada ada space. Jadi selnya tuh begini misalnya. Jadi ada space nih di atas ini kan ada space-nya, ada jaraknya. Nah, kalau yang sel epitel biasanya dia rapat, tidak ada jarak gitu. Ini sangat bergantung pada fungsinya juga, karena fungsinya dia adalah untuk proteksi atau perlindungan ya. Kalau untuk perlindungan kalau ini jaringannya fungsinya untuk perlindungan dan selnya tersusunnya tidak rapat, itu kan berarti akan memberi celah untuk benda-benda asing dari luar untuk masuk, termasuk patogen gitu ya. Jadi makanya selnya disusun dengan rapat supaya tidak ada yang masuk seperti itu. Kemudian tidak punya matriks ya di antara mereka. Matriks itu space antar sel tadi. Kemudian biasanya sel epitel ini akan duduk. Jadi ini saya sel epitel ya. Terus di bawahnya ini biasanya merupakan suatu suatu membran. Ini namanya basalamina yang dia itu bukan merupakan sel dan tipis gitu ya. Ini biasanya namanya basalamina. Ini tempat menempelnya sel epitel. Gitu. Jadi biasanya misalnya ini sel epitelnya, ini basalamina. Jadi dia menempel. Kemudian kalau tadi kita bilang bahwa yang namanya embryonic origin itu artinya adalah 3 germ layer atau 3 lapisan germinal yang mana kita berkembang dari situ gitu. Ada apa saja tadi, ada endoderm, mesoderm, sama ectoderm. Nah, kalau epitel ini bisa berasal dari ectoderm, bisa juga berasal dari mesoderm, bisa juga dari endoderm. Kenapa? Karena ini merupakan jaringan yang melindungi tadi. Yang dilindungi itu tidak hanya bagian luar saja. Kalau misalnya kita bicara masalah kulit, ini kan juga jaringan epitel nih. Ini yang yang melapisi dermis
maaf, yang melapisi epidermis itu kan juga jaringan epitel. Nah, ini asalnya dari ektoderm. Jadi biasanya ektoderm itu adalah lapisan germinal atau lapisan nutfah yang membentuk tubuh kita yang bagian luar gitu. Kalau mesoderm itu biasanya membentuk organ-organ tubuh kita ini apa namanya? Yang membentuk bagian dalam. Begitu juga dengan endoderm. Nah, jadi kalau apa namanya? Jaringan epitel itu bisa berasal dari 3 lapisan germinal tadi. Bisa dari tiga-tiganya. Kalau dari yang ektoderm contohnya adalah sel epidermis pada kulit. Kalau yang dari mesoderm ini contohnya adalah epitel yang ada pada cavity, yang ada pada ruang pada organ gitu ya. Kalau yang berasal dari endoderm biasanya epitel-epitel yang melapisi usus. Kemudian sel pada jaringan epitel itu sifatnya non-vaskuler atau avaskuler, artinya mereka tidak mempunyai pembuluh darah sendiri. Jadi mereka akan menggantungkan nutrisinya pada apa namanya? Pembuluh-pembuluh darah. Yang pembuluh darah ini kan fungsinya untuk membawa nutrisi dan oksigen ya. Nah, pembuluh darah ini tidak ada di jaringan epitel sehingga dia harus bergantung pada jaringan ikat di bawahnya. Jadi biasanya kalau di jaringan epitel ini tadi ada basa lamina ya. Maaf, ini ada basa lamina, kemudian ini jaringan epitel. Nah, di bawah basa lamina ini biasanya adalah jaringan ikat. Yang mana jaringan ikat ini kaya akan pembuluh darah. Nah, jadi jaringan epitel ini akan menggantungkan oksigen dan juga menggantungkan nutrisinya dari jaringan ikat di bawahnya. Kemudian yang namanya jaringan epitel ini akan mempunyai kemampuan pembelahan dan regenerasi yang sangat tinggi gitu, karena fungsinya dia sebagai proteksi ya. Karena fungsinya sebagai proteksi maka dia rawan terhadap serangan gitu ibaratnya. Jadi misalnya bayangkan kalau kulit kita ini tidak mempunyai kemampuan untuk apa namanya? Regenerasi. Jadi kulit kita ini kan perlindungan tubuh kita paling luar ya. Kita kena panas misalnya keselomot rokok atau kena panci atau kena air panas, biasanya kan kulitnya melepuh. Nah, bayangkan kalau dia tidak mempunyai kemampuan regenerasi yang baik, maka kan ini akan menjadi kecacatan ya. Alhamdulillah Allah menciptakan kita ini dengan sangat sempurna dengan mekanisme yang baik sehingga ketika kulit ini fungsinya sebagai proteksi, sebagai pelindung, yang mana kulit ini tersusun atas sel-sel atau jaringan-jaringan epitel, maka dia juga harus mempunyai kemampuan regenerasi yang baik. Karena terikat dengan fungsinya itu. Kalau fungsinya sebagai proteksi, maka dia akan melindungi, karena yang namanya melindungi itu berarti dia akan rawan dari serangan-serangan ya. Misalnya kita jatuh, kena pisau, kena apa, itu kan karena kan yang di luar dulu gitu. Nah, berarti ini harus punya kemampuan regenerasi yang baik. Begitu juga dengan sel-sel epitel yang ada di dalam yang akan yang ada di dalam organ kita itu juga sama, itu juga mempunyai kemampuan regenerasi yang baik. Kemudian jaringan epitel tadi kan disebutkan bahwa dia bisa merupakan satu layer, bisa berlayer-layer gitu. Kalau sel yang paling atas, jaringan epitel yang paling atas, jadi layer yang paling atas ini permukaannya bisa mulus, halus, bisa juga punya silia atau mikrofili. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, tadi saya bilang cavity itu artinya ruangan. Jadi seperti ini ya. Kalau ada yang bilang thoracic cavity, ini berarti adalah ruang pada toraks atau pada dada gitu, pada tengah. Kemudian ada cranial cavity, ini berarti adalah ruang yang ada pada otak seperti itu. Kemudian ada vertebral cavity, ini berarti ada ruangannya ini di tulang belakang kita. Jadi tulang belakang kita tuh teman-teman membayangkan seperti pipa. Nah, seperti pipa. Pipa itu di dalamnya ada ruangannya. Nah, itulah yang dinamakan cavity. Nah, jaringan epitelnya itu akan melapisi bagian dalam ini. Bagian dalam dari cavity itu. Juga di bagian luarnya. Seperti itu ya. Semoga bisa dimengerti. Nah, kok macet? Oke. Ini adalah contohnya pada jaringan epitel. Yang sebelah sini ini adalah jaringan epitel yang sederhana. Kalau yang sebelah sini ini adalah jaringan epitel yang compound atau yang lebih kompleks ya.
atau dinamakan juga stratified stratified tissue. Contoh dari jaringan epitel adalah jaringan epitel squamosa, jaringan epitel kuboidal, jaringan epitel kolumnar. Jadi yang bagian yang sederhana ini ada squamosa, ada kuboidal, ada kolumnar. Yang bagian stratified atau yang bagian compound ini juga ada squamosa, kuboidal, dan kolumnar. Nah, kita lihat dari yang jaringan epitel squamosa. Yang sederhana dulu. Jadi ini biasanya jaringan epitel squamosa ini akan melindungi pembuluh darah dan juga air sacs. Air sacs itu adalah bagian dari dalam paru-paru ya. Itu nanti akan dilindungi oleh jaringan epitel squamosa. Kemudian fungsinya adalah untuk pertukaran nutrien, kemudian transportasi dari waste atau kotoran, misalnya kalau dalam paru-paru ya bisa karbon dioksida, kemudian juga gas. Kemudian ada yang namanya simple kuboidal. Jadi yang bentuknya kuboidal ini bentuknya seperti kubus-kubus. Ini biasanya ditemukan melindungi atau mengelilingi ginjal. Jadi ini biasanya ditemukan di ginjal. Nah, fungsinya apa? Ini akan mensekresikan dan juga akan mereabsorpsi air dan juga molekul-molekul kecil. Kemudian ada yang namanya kolumnar, yang bentuknya kolumnar. Yang bentuknya kolumnar ini biasanya akan kita temukan pada organ-organ digesti atau organ-organ pencernaan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengabsorpsi nutrien dan juga untuk memproduksi mukus. Mukus itu lendir. Nah, ini di sini ada sel goblet yang mana ini adalah modifikasi dari sel epitel kolumnar. Jadi kalau teman-teman ini kan bentuknya lain-lain ya. Nah, ini yang bentuknya memanjang seperti tabung-tabung, makanya dibilang kolumnar atau kolom. Ini ada bentuk modifikasinya yang dinamakan sel goblet. Yang mana sel goblet ini bentuknya seperti sel epitel kolumnar, hanya saja dia bisa mensekresikan mukus. Yang mana sel epitel kolumnar biasa yang lain tidak bisa mensekresikan mukus. Kemudian kita lihat yang compound atau yang kompleks. Ada stratified squamous, ada squamosa, ada stratified cuboidal, ada stratified kolumnar. Nah, stratified squamous ini biasanya kita temukan pada kulit. Jadi bagian lapisan paling luar kulit ini biasanya mereka bertumpuk seperti ini. Jadi jaringan squamosa yang bertumpuk. Selain pada kulit, kita temukan juga pada mulut dan juga pada vagina. Jadi biasanya ini ada di organ-organ yang paling luar dari tubuh. Kulit ini kan merupakan bagian paling luar dari tubuh. Mulut juga merupakan bagian paling luar dari tubuh. Vagina juga sama. Jadi mereka akan dilindungi oleh stratified squamosa. Nah, fungsi utamanya adalah untuk melindungi dari abrasi, kemudian dari kekeringan atau kulit kan harus lembab ya. Kalau kering kan meletek terpisah gitu. Kalau terpisah ini kan dia akan menjadi rawan terhadap infeksi gitu ya. Jadi ini fungsinya untuk melindungi dari abrasi dan juga dari kekeringan. Kemudian ada yang namanya stratified cuboidal. Ini biasanya kita temukan pada melapisi pada jaringan-jaringan pada duktus-duktus atau pada kelenjar-kelenjar. Duktus itu kelenjar. Nah, biasanya ini kita temukan pada kelenjar keringat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mensekresikan air dan juga ion. Kemudian ada yang namanya stratified kolumnar. Stratified kolumnar ini biasanya kita temukan melapisi bagian epididymis, kemudian pada kelenjar-kelenjar mamai, kemudian kita temukan juga pada laring. Fungsinya stratified kolumnar, fungsinya lapisan yang stratified kolumnar ini juga sama seperti yang simple kolumnar, yaitu mensekresikan mukus. Nah, sekarang kita lanjut di jaringan ikat atau connective tissue. Connective tissue ini berasal dari mesoderm. Jadi ini salah satu dari 3 lapisan germinal yang tadi saya sebutkan. Masya Allah. Tadi ada endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Nah,
jaringan ikat ini berasal dari lapisan germinal yang mesoderm. Kemudian ini merupakan salah satu jenis jaringan yang paling banyak pada tubuh kita gitu ya. Ini connective tissue atau jaringan ikat ini merupakan tipe jaringan yang paling banyak terdapat atau paling banyak ditemukan dalam tubuh. Kemudian biasanya jaringan ikat ini letaknya tidak sama seperti jaringan epitel, di mana jaringan epitel tadi antara satu sel dan sel yang lainnya itu rapat ya. Tapi kalau jaringan ikat tidak, jadi antara satu sel dengan sel yang lainnya itu letaknya berjauhan, kemudian mereka akan dikelilingi oleh yang namanya extracellular matrix atau dinamakan matriks gitu aja ya. Nah, matriks ini tidak kita temukan pada jaringan epitel tadi. Kalau di jaringan epitel itu rapat seperti teman-teman lihat ini tadi, rapat ya. Ini tidak ada sela-selanya, tidak ada rongganya di sini. Kenapa tidak ada rongga? Karena ini fungsinya untuk proteksi atau perlindungan. Kalau ada rongga nanti bisa bakteri masuk, patogen masuk gitu ya. Kita nggak mau seperti itu. Makanya kalau epitel fungsinya sebagai perlindungan, maka dia dibuat rapat begini sama Allah. Nah, kalau jaringan ikat itu karena fungsinya bukan sebagai proteksi ya, maka dia selnya letaknya saling berjauhan satu sama lain dan ada yang namanya extracellular material atau matriks. Nah, matriks ini juga bisa disebut sebagai ground substance, yang mana ground substance ini disekresikan oleh jaringan ikat itu sendiri. Jadi jaringan ikat itu akan mensekresikan suatu materi atau substansi yang mana substansi-substansi itu nanti akan menjadi matriksnya seperti itu. Nah, ground substance ini atau matriks ini akan memberikan memfasilitasi diffusi. Diffusi apa? Diffusi dari material makanan ya, diffusi dari nutrisi, kemudian air, gas dan juga waste atau limbah gitu atau kotoran ya dari dan keluar sel. Jadi ini merupakan jalan masuk dan jalan keluar. Ground substance atau matriks ini merupakan jalan masuk dan jalan keluar dari jaringan ikat. Kemudian karena jaringan ikat ini erat hubungannya dengan matriks ya, karena matriks tadi juga disekresikan oleh jaringan ikat itu sendiri, maka biasanya ketika kita membicarakan mengenai jaringan ikat, ini biasanya terdiri dari dua komponen. Jaringan ikat itu terdiri dari dua komponen, apa saja? Matriks dan sel. Selnya siapa? Sel yang menyusun jaringan ikat itu. Kalau matriksnya ini adalah substansi yang disekresikan oleh sel pada jaringan ikat. Nah, proporsinya bagaimana? Banyakan yang mana misalnya? Banyakan matriks atau banyakan selnya? Nah, ini tergantung pada tipe jaringan ikatnya. Kemudian kalau tadi di epitel kita mengetahui bahwa jaringan epitel itu sifatnya avaskular atau non-vaskular, yang mana dia tidak punya pembuluh sendiri, ini kebalikan dengan jaringan ikat. Jaringan ikat itu sangat vaskular, artinya dia banyak sekali pembuluh darah pada jaringan ikat. Maka dari itu kalau pada sel epitel kan dia akan menggantungkan nutrisi dan oksigen yang diperlukan itu dari jaringan ikat di bawahnya, karena yang punya pembuluh darah ini adalah jaringan ikatnya. Nah, semua jaringan ikat kecuali pada darah ya. Darah itu merupakan salah satu contoh jaringan ikat. Darah itu merupakan jaringan. Kita biasanya berpikir kalau jaringan itu sesuatu yang padat gitu ya. Enggak. Kalau jaringan ini fluid. Jadi dia merupakan jaringan yang cair gitu ibaratnya. Nah, semua jaringan ikat kecuali darah itu dia akan mensekresikan suatu fiber yang merupakan jenis fiber untuk struktural. Jadi fiber ini yang maksudnya adalah protein-protein struktural yang dinamakan kolagen dan elastin. Artinya kalau protein struktural itu adalah protein yang membantu untuk menjaga kestabilan dan menjaga bentuk dari jaringan itu sendiri. Kemudian kita lihat, ini kok agak macet-macet nih. Oh. Nah, ini beberapa contoh dari
jaringan ikat. Yang kita lihat di gambar ini adalah beberapa contoh dari jaringan ikat. Ada jaringan ikat yang namanya loose connective tissue atau jaringan ikat yang kalau bahasa Indonesianya loose itu kendor gitu. Jadi tidak padat. Loose connective tissue. Ada juga jaringan jaringan lemak, kemudian ada darah, kemudian ada jaringan ikat fiber, kemudian ada kartilago, kemudian ada tulang. Ini adalah contoh-contoh dari jaringan ikat. Kemudian kalau teman-teman lihat gambarnya ya, coba diperhatikan gambarnya. Di bagian ini, loose connective tissue atau biasanya disingkat sebagai LCT, ini letaknya biasanya di bawah di bawah kulit. Letaknya di bawah kulit dan ini nama lainnya adalah areolar tissue atau jaringan areolar. Ini biasanya kita temukan di bawah dermis dan juga di bawah di bawah jaringan epitel, yang mana jaringan epitel itu mempunyai bukaan eksternal. Bukaan eksternal itu contohnya misalnya kayak tadi mulut, kemudian vagina seperti itu ya. Nah, ini biasanya kita temukan di sana di bawah jaringan epitel pada organ-organ yang mempunyai bukaan eksternal. Nah, karena karena letaknya yang dekat dengan bukaan eksternal itu ya, maka biasanya LCT ini atau loose connective tissue ini merupakan area yang rawan terjadi inflamasi atau terjadi pembengkakan dan juga rawan akan reaksi-reaksi imun. Jadi ini mengapa misalnya kita mengalami perlukaan ya, misalnya kita mengalami perlukaan yang mana perlukaan itu menyebabkan adanya patogen yang masuk, maka patogen yang masuk ini nanti akan ditahan oleh jaringan ikat yang di dalamnya ada pembuluh darah ya, yang mana pembuluh darah itu biasanya punya sel darah putih gitu. Jadi ini merupakan situs atau tempat yang mana biasanya sering terjadi inflamasi atau pembengkakan dan terjadi reaksi sistem imun karena letaknya di paling luar gitu ibaratnya, ini jaringan ikat yang paling luar. Kemudian yang namanya LCT atau loose connective tissue ini juga biasanya mempunyai banyak sekali pembuluh darah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk transportasi sel darah putih sebagai sistem imun ya. Sel darah putih itu kan merupakan salah satu komponen sistem imun. Jadi karena loose connective tissue ini letaknya paling luar, maka dia harus punya banyak pembuluh darah supaya sistem imunnya siap gitu. Apabila nanti ada perlukaan, yang mana perlukaan pada kulit ya, yang mana nanti perlukaan itu mungkin akan membawa patogen. Kemudian ada yang namanya jaringan lemak. Jaringan lemak ini merupakan suatu jaringan yang terdiri dari sel-sel lemak atau sel-sel lemak yang dinamakan adiposit. Jadi sel-sel lemak ini namanya adiposit, yang teman-teman lihat yang warna kuning ya, ini warna kuning atau warna putih ini adalah lemaknya, sedangkan ini nukleusnya yang hitam-hitam titik-titik kecil gitu ya. Nah, ini semuanya satu lingkaran ini namanya adiposit, adiposit, adiposit seperti itu. Nah, pada manusia yang sehat ini biasanya berkontribusi sebanyak 20-25% dari berat badan kita. Gitu ya. Jadi 20-25% dari berat badan kita itu adalah jaringan lemak. Jadi punya lemak itu sebetulnya sesuatu hal yang kita perlukan. Ini penting, merupakan komponen penting. Nah, fungsi utamanya apa? Fungsi utama dari jaringan lemak adalah untuk menyimpan energi. Menyimpan energi yang dikonversi dari makanan tadi, makanan yang kita makan misalnya tidak habis untuk sisa gitu, misalnya energinya itu sisa dari yang kita butuhkan, maka energi itu akan disimpan pada jaringan lemak. Makanya kenapa kalau orang yang obesitas jaringan lemaknya pasti besar atau banyak, itu karena energi yang dikonversi atau glukosa yang dikonversi itu juga banyak gitu, karena dia makan melebihi apa yang dia butuhkan. Seperti itu, jadi penyimpanan energinya dalam bentuk lemak. Kemudian kalau berdasarkan lokasi, maka
jaringan lemak ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada jaringan lemak yang parietal dan juga ada jaringan lemak yang visceral. Kalau jaringan lemak yang parietal, dia letaknya ada di bawah kulit. Kalau yang visceral, ini merupakan jaringan yang melindungi organ. Jadi, organ-organ kita itu dilindungi oleh jaringan lemak, termasuk jantung. Jantung kita itu dilindungi oleh jaringan lemak. Maka kalau obesitas, obesitas itu akan sangat mengganggu kesehatan. Kenapa? Karena jaringan-jaringan lemak itu nanti akan semakin tebal melingkupi atau melindungi organ kita. Jadi organ kita malah tidak maksimal gitu karena dia terlindungi oleh atau tertutupi oleh jaringan lemak yang tebal seperti itu. Makanya obesitas itu akan sangat mengganggu fisiologis tubuh seperti itu. Kemudian tadi ya jaringan lemak berdasarkan lokasinya ada yang parietal di bawah kulit, ada juga yang visceral. Visceral itu yang melindungi organ. Kemudian ada ada dua macam jenis dari jaringan lemak ya. Ada jaringan lemak yang warnanya coklat atau jaringan lemak coklat, ada jaringan lemak putih. Nah, jaringan lemak yang putih ini biasanya banyak ditemukan pada manusia dewasa. Kalau jaringan lemak yang coklat ini biasanya kita temukan pada newborn atau pada bayi yang baru lahir. Kemudian ada yang namanya darah, ini merupakan salah satu contoh jaringan ikat juga. Nah, jaringan ikat yang berupa darah ini mempunyai matriks yang encer ya, atau fluid, atau yang cair gitu. Namanya plasma. Dan ini tidak punya fiber, jadi tidak punya protein struktural di di darah ini. Nah, ada beberapa macam dari darah, ada beberapa jenis atau beberapa komponen gitu ya. Ada yang namanya sel darah putih, ada sel darah merah, ada plasma. Nah, kalau yang dominan itu adalah kita lihat dari sini aja, kita lihat yang dominan itu ada sel darah merah ya, sel darah putih jumlahnya lebih sedikit. Ada sel darah merah yang dominan. Kemudian sel darah merah ini kenapa dominan? Karena dia berperan dalam transport oksigen, karbon dioksida, dan juga nutrien-nutrien ya. Sehingga ini memang yang lebih banyak dibutuhkan oleh tubuh karena semua sel dalam tubuh kita itu memerlukan oksigen dan perlu pembuangan karbon dioksida. Maka memang untuk transportasi darah ini sel darah merah ini lebih banyak atau dominan gitu. Kemudian kalau sel darah putih teman-teman tahu fungsinya itu sebagai salah satu bagian dari sistem imun ya untuk perlindungan tubuh. Kemudian ada yang namanya jaringan ikat yang fiber atau jaringan ikat fiber. Ini biasanya terdiri dari fiber-fiber kolagen karena namanya jaringan ikat fiber ya. Ini terdiri dari fiber-fiber kolagen dan kita bisa menemukan jaringan ikat ini ada di bawah kulit, ada di bawah dermis, kemudian pada tendon, kemudian pada ligamen. Jadi ini bisa kita temukan di itu tadi ada di bawah kulit, ada di ligamen, ada tendon. Ini nama lainnya adalah jaringan ikat padat. Kalau teman-teman pernah mendengar jaringan ikat padat, itu adalah fiber, ya, jaringan ikat yang fiber. Seperti itu. Kemudian ada juga kartilago ya. Kartilago ini merupakan ini merupakan jaringan ikat yang mana ground substance-nya, tadi kita sudah sebutkan ground substance ya, atau matriksnya ini mempunyai konsistensi yang tinggi, jadi padat sekali. Matriks dari kartilago ini sangat-sangat padat, makanya ini menyebabkan bentuk dari jaringan ini rigid gitu. Rigid itu dalam artian padat gitu ya, bukan kaku terus tidak bisa bergerak, enggak. Tapi dibandingkan dengan jenis jaringan ikat yang lain, maka ini keras gitu, jaringannya padat, kaku. Sehingga jaringan ini akan tahan terhadap tekanan gitu. Apabila ibaratnya digencet gitu ya, kalau digencet itu dia tahan karena karena matriksnya itu padat dan kaku, rigid gitu ya. Nah, sel-sel yang membentuk jaringan ikat pada kartilago ini adalah kondrosit, namanya kondrosit ya, yang mana
biasanya ada di dalam lakuna dalam matriks. Kemudian ada yang namanya tulang. Tulang ini juga merupakan jaringan ikat. Yang mana, Masya Allah. Kenapa ya pada suka main petasan? Nggak tahu bahaya apa ya. Terus ada yang namanya jaringan ikat tulang ya. Tulang ini merupakan jaringan ikat juga yang terdiri dari sel, kemudian matriks, dan juga sentral kanal. Ada juga matriksnya ini yang merupakan ground substance tadi ya sudah disebutkan. Kemudian fungsi dari fungsi dari tulang ini teman-teman pasti sudah tahu juga bahwa fungsinya adalah untuk menyimpan mineral. Kemudian memberikan support internal. Jadi bayangkan kalau tubuh kita ini tanpa tulang gitu kayak apa bentuknya ya. Jadi ini memberikan bentuk pada tubuh dan juga memberikan support internal. Kemudian tulang ini juga akan melindungi organ-organ yang vital, terus membuat atau memfasilitasi pergerakan kita. Kemudian ini juga merupakan situs attachment atau situs penempelan dari tendon dan juga otot. Apa jadinya otot dan tendon kalau tidak ada tulang, di mana mereka menempel gitu ya. Jadi tulang ini merupakan fasilitator atau memberikan fasilitas kepada tendon dan juga otot untuk menempel. Kemudian selanjutnya ada yang namanya muscular tissue atau jaringan otot. Jaringan otot ini berkembang dari mesoderm, dan ini berkontribusi pada 40% dari minimal ya 40% dari tubuh kita. Jadi jaringan otot ini berkontribusi pada 40% dari total berat badan kita. Nah, jaringan ikat otot ini terdiri dari fiber-fiber ya, otot-otot yang seperti fiber-fiber yang bisa berkontraksi, maka dinamakan contractile tissue. Nama lainnya contractile tissue karena bisa berkontraksi. Nah, fiber-fiber ini mempunyai kemampuan untuk kontraksi atau bisa mengencang, mengendur, mengencang, mengendur. Untuk kontraksi maksudnya seperti itu. Kalau teman-teman lihat binaraga itu dia bisa bisepnya bisa kencang, bisa kendur, bisa kencang, bisa kendur, itu karena kemampuan otot untuk berkontraksi ya. Kenapa otot bisa berkontraksi? Itu karena adanya filamen yang dinamakan miosin dan aktin. Gitu ya. Maka karena karena jaringan-jaringan otot ini bisa berkontraksi, maka mereka mempunyai fungsi yang sangat penting untuk lokomosi dan juga pergerakan. Kemudian pada fiber-fiber otot, pada bagian yang paling luar itu ada yang namanya plasma membran. Jadi mereka dilindungi oleh plasma membran yang plasma membran ini mempunyai nama yang khusus yaitu sarkolema. Jadi sarkolema ini merupakan perlindungan paling luar pada jaringan otot. Kemudian kalau sitoplasmanya pada fiber-fiber otot itu dinamakan sarkoplasma. Ya, kalau sarkolema itu yang di bagian paling luar, jadi melindungi jaringan otot. Kalau sitoplasma pada fiber-fiber otot itu dinamakan sarkoplasma. Nah, sarkoplasma ini kaya akan suatu protein yang dinamakan protein myofibril. Yang mana myofibril ini merupakan protein yang bentuknya paralel gitu ya. Nanti saya lupa ini saya mau masukkan gambar atau enggak. Sepertinya ada gambarnya. Jadi sitoplasma pada sel otot itu dinamakan sarkoplasma. Kalau perlindungan paling luarnya itu dinamakan sarkolema. Nah, myofibril ini nanti akan dilingkupi atau dilindungi oleh bukan. Jadinya itu tadi ya, kalau sarkoplasma itu adalah bagian sitoplasmanya. Kemudian
muscular tissue atau jaringan otot ini biasanya akan disuplai atau akan apa ya? Akan dipenuhi, oh bukan dipenuhi ya, akan bentar, ada gambarnya nggak ya? Nah, di sini kalau teman-teman ini kan merupakan ini contohnya dulu ya, ini merupakan jaringan muskular gitu. Nah, nanti di antara apa namanya di antara jaringan-jaringan ini akan ada sel saraf gitu. Ada jaringan saraf di sini. Jadi jaringan saraf itu innervated. Innervated itu maksudnya adalah dia ada di antara fiber-fiber ini gitu. Oke, kita mundur lagi. Gitu ya, ini maksudnya innervated dengan sel-sel saraf. Kemudian pada jaringan muskular ini juga mempunyai, ini sifatnya vaskular ya, jadi dia mempunyai pembuluh darah sendiri. Fungsinya sama untuk membawa nutrien dan juga untuk membawa limbah-limbah metabolik, sisa-sisa metabolik. Fungsinya apa? Fungsi dari jaringan otot ini jelas untuk pergerakan dan juga untuk lokomosi, kemudian untuk support atau untuk mendukung ya, mendukung fungsi tulang, kemudian kenapa kita bisa tersenyum, bisa menangis, bisa punya mimik tertentu pada wajah, itu juga karena pada wajah kita ini punya otot, makanya kita bisa bisa berekspresi gitu ya, wajahnya bisa mempunyai ekspresi. Kemudian sangat penting untuk heartbeat atau untuk detak jantung. Detak jantung itu perlu otot. Kemudian untuk pergerakan aliran darah melewati pembuluh-pembuluh darah itu juga perlu otot. Kemudian untuk menyampaikan makanan dari mulut ke sistem pencernaan kita itu juga perlu otot. Karena makanan itu kan nanti akan diremas-remas, akan didorong gitu ya. Jadi kita perlu otot untuk itu. Kemudian untuk keluar masuknya udara dari dari saluran respirasi, kemudian produksi suara itu juga perlu otot. Kemudian untuk mengeluarkan sekresi-sekresi dan juga limbah-limbah sisa metabolik itu juga lewat lewat kelenjar ya, itu juga perlu otot seperti itu. Fungsinya banyak sekali. Kemudian otot itu juga sangat diperlukan, ini wajib apabila kita makan, kemudian buang air kecil, buang air besar, feses ya. Terus untuk kawin, kemudian untuk melahirkan, kemudian untuk breastfeeding, untuk menyusui, terus untuk menahan posisi tubuh. Bagaimana caranya kita bisa berdiri terus, atau bisa bersandar terus, atau bisa kita agak jongkok. Pokoknya posisi-posisi tubuh tertentu, posisi-posisi tubuh yang kita lakukan, kenapa bisa stabil seperti itu? Katakanlah kita diminta jongkok untuk 30 detik gitu ya. Atau kita squat selama 30 detik gitu. Kenapa kita bisa menjaga postur tubuh seperti itu? Karena ada otot. Itu ini intinya fungsi otot ya. Fungsi otot banyak sekali. Kemudian kita lihat gambarnya. Jadi ada tiga jenis tiga jenis otot. Ada yang namanya otot skeletal, ada yang namanya otot otot jantung atau cardiac muscle. Maaf sebentar, saya bangun. Sebentar. Baik, saya lanjutkan selanjutnya di mana tadi? Tadi sudah sampai ini ya, otot ya. Oke, jadi saya ulang lagi. Tadi ada tiga macam otot. Jadi ada otot skeletal muscle atau otot skeletal, kemudian otot kardiak dan juga ada smooth muscle atau otot halus gitu ya. Nah, perbedaannya masing-masing apa? Jadi kalau yang otot skeletal ini fungsinya untuk bergerak dan juga untuk menstabilkan posisi dari skeleton.
Jadi skeleton kita juga perlu support, yang mana support itu akan disediakan oleh otot skeletal ini. Jadi otot skeletal tadi fungsinya untuk bergerak dan juga untuk menstabilkan posisi dari skeleton. Kemudian ini untuk melindungi entrance atau melindungi jalan masuk dan jalan keluar dari sistem digesti, sistem respiratori, dan juga untuk jalur atau sistem urinari. Jadi kalau kita BAB, BAK itu kan maaf ya, anus itu kan ada ototnya. Jadi anus itu ada otot di di anusnya itu ada ototnya. Supaya kita bisa mengkontrol gitu kapan kita mau BAB, misal kapan kita mau BAB, kapan kita tidak. Jadi kita punya kemampuan untuk mengontrol. Itu ada skeletal muscle di situ. Kemudian untuk masuk dan keluar sistem digesti, pencernaan itu juga ada, dan juga sistem respiratori. Nah, kalau otot jantung itu jelas dari namanya saja, ini cuma ada di jantung saja. Ini cuma ada di jantung, kemudian fungsinya jelas ya untuk menggerakkan atau untuk memompa darah, juga untuk menstabilkan atau untuk mengatur tekanan darah. Ini fungsi dari otot jantung. Kemudian ada yang namanya otot halus, yang mana otot halus ini fungsinya untuk menggerakkan atau untuk mendorong makanan, untuk urinasi, dan juga untuk sekresi dari organ-organ dalam sistem reproduksi. Itu dikontrol oleh otot halus. Kemudian otot halus ini akan mengontrol diameter dari, kan yang namanya sistem ya, kayak kalau sistem pernafasan itu juga ada tabungnya ya, ada jalurnya, ada seperti pipanya gitu. Nah, diameter dari jalur itu, dari pipa itu dikontrol oleh otot halus seperti itu. Begitu juga pada pembuluh darah. Pembuluh darah itu besar kecilnya itu juga nanti ada otot halus yang mengatur seperti itu. Kemudian bentar. Oke, pada otot halus ini selain ada di organ-organ ini tadi yang sudah saya sebutkan, ada di organ reproduksi, ada di organ respiratori atau sistem respiratori, maka dia juga terdapat pada mata. Jadi otot halus ini ada pada mata juga, yang mana fungsinya untuk mengubah atau mengatur ukuran dari iris dan juga untuk mengubah bentuk dari lensa mata kita gitu. Kemudian otot halus ini juga ada di di kulit ya, yang mana ini akan menyebabkan kita bisa berdiri bulu kuduk atau bulu remang. Kalau kita merinding gitu, nah itu karena ada otot halus yang mengatur untuk berdirinya, menyebabkan rambut-rambut kita berdiri seperti itu. Ini fungsi dari otot halus. Kemudian ini saya tambahkan sedikit pada otot skeletal ya. Jadi otot skeletal ini fungsi utamanya itu adalah untuk berkontraksi, menyebabkan kontraksi dan juga pergerakan. Sehingga skeletal muscle atau otot skeletal ini tidak hanya berfungsi untuk memproduksi pergerakan, tapi juga untuk menstop, untuk menghentikan. Jadi selain dia bisa memproduksi gerakan atau menyebabkan pergerakan, maka dia juga mempunyai kemampuan untuk menyetop gerakan itu atau memberhentikan gerakan itu. Contohnya seperti tadi sudah disebutkan sebelumnya, untuk menahan gravitasi, untuk menahan gravitasi, jadi supaya kita bisa tetap pada posisi berdiri kita, tetap bisa posisi jongkok kita, supaya kita tetap pada posisi squat kita. Jadi menahan gravitasi ini juga merupakan fitur atau salah satu fungsi atau karakteristik dari otot skeletal. Kemudian bagaimana kita bisa tetap tegak berdiri. Kalau kita membayangkan seperti tentara, seperti itu, bagaimana kita bisa tegak berdiri seperti itu dalam jangka waktu yang lama, itu karena ada constant restriction. Jadi ada ada penahanan
ada penahanan dari kontraksi, ada kontraksi pada otot skeletal itu yang sifatnya yang sebenarnya apa namanya kecil ya, jadi tidak kontraksi besar. Kontraksi besar itu misalnya kalau kita mengangkat benda yang besar seperti itu akan menyebabkan kontraksi otot yang besar. Tapi kalau menahan supaya dalam posisi tubuh siap seperti posisi tentara seperti itu ya, itu kita juga otot skeletal kita sebenarnya juga berkontraksi, tapi kontraksinya kecil gitu, tidak kontraksi yang besar. Kemudian otot ini juga akan menahan apa namanya menahan tendon dan ligamen supaya otot ini menahan tulang supaya tidak bergeser-geser gitu. Jadi tulang kita itu tadi kan disebutkan ya bahwa salah satu fungsi otot itu adalah untuk apa namanya membantu atau support ya, mensupport fungsi tulang gitu. Nah, fungsi tulang ini karena untuk stabilizer untuk menahan atau memberikan postur tubuh pada tubuh kita, maka kan tulang kita tidak boleh bergerak-gerak sembarangan kan. Nah, yang mengikat tulang itu supaya tidak bergerak sembarangan itu adalah otot. Nah, otot skeletal ini ya. Kemudian dia juga akan apa namanya melindungi tubuh, melindungi tulang dari perlukaan-perlukaan dari fraktur-fraktur ini juga fraktur atau patah gitu ya, itu dilindungi oleh otot. Kemudian selanjutnya ada jaringan saraf. Selanjutnya ada jaringan saraf yang mana jaringan saraf ini berkembang dari ektodon. Jaringan saraf ini berkembang dari ektodon pada 3 lapisan germinal tadi. Nah, sistem saraf ini terbentuk dari jaringan saraf. Sistem saraf terbentuk dari jaringan saraf. Yang mana jaringan saraf itu terdiri dari sel-sel saraf yang dinamakan neuron dan juga sel-sel yang suportif. Jadi sel-sel di sekitar sel saraf yang membantu fungsi neuron yang dinamakan neuroglia atau sel glia atau glia sel. Gitu ya, saya ulang lagi. Sistem saraf itu terbentuk dari jaringan saraf, di mana jaringan saraf itu terbentuk dari neuron dan juga sel glia. Nah, fungsi dari jaringan saraf atau fungsi dari sel neuron-neuron ini fungsinya adalah untuk mempercepat komunikasi antar jaringan atau antar sel dalam tubuh kita, yang mana komunikasi itu fungsinya untuk memberikan respon pada stimulus eksternal. Jadi intinya gini, tadi saya contohkan kalau teman-teman tidak sengaja menyentuh panci panas gitu ya, maka refleksnya itu kan akan mengangkat tangan gitu, melindungi diri ya, menjauh gitu, menjauhkan tangan kita. Nah, refleks itu kan harus cepat gitu. Kenapa harus cepat? Karena kalau tidak cepat keburu tangan kita luka, keburu melepuh seperti itu. Maka kan respon kita itu harus cepat. Eksternal stimulinya siapa? Eksternal stimulinya adalah panci yang panas tadi. Jadi panci yang panas tadi sebagai eksternal stimuli, kemudian responnya ini adalah mengangkat tangan atau bergeser atau menghindari bahaya tadi ya. Nah, respon cepat ini itu harus harus didukung oleh adanya komunikasi yang cepat atau pengiriman pesan gitu yang cepat bahwa ini benda panas, oh kita harus mengangkat tangan. Itu harus cepat, dan mengangkat tangan ini kan memerlukan sistem otot ya nggak? Jadi ini kan memerlukan pergerakan dan lokomosi. Jadi ini integrasi dari berbagai macam jaringan dan organ dalam tubuh kita supaya kita bisa refleks untuk menjauh atau mengangkat tangan. Ini merupakan integrasi dari berbagai macam sistem dalam tubuh. Nah, komunikasi antar sistem dalam tubuh, antar sel, antar jaringan itu harus cepat gitu supaya kita tidak mengalami kerugian, tidak membahayakan diri kita. Nah, kecepatan pengiriman sinyal itu merupakan fungsi dari neuron. Jadi neuron ini mempercepat komunikasi mempercepat komunikasi antar sel dalam tubuh, antar jaringan dalam tubuh supaya bisa memberikan respon yang cepat pada stimulus-stimulus eksternal. Nah, karena fungsinya untuk komunikasi ya, untuk komunikasi antar sel dan antar jaringan, maka sel-sel pada sel-sel pada jaringan saraf atau neuron-neuron itu disebut juga sebagai unit untuk
disebut sebagai impulse generating unit dan juga impulse conducting unit. Artinya adalah neuron itu fungsinya sebagai unit untuk membentuk atau memproduksi impuls dan juga untuk menyalurkan atau mengirimkan impuls. Jadi selain dia memproduksi impuls, dia juga bisa menyalurkan atau mengirimkan impuls. Itu maksudnya dari impulse generating dan impulse conducting unit. Kemudian neuron mempunyai dua properti dasar ya, yaitu ada excitability dan juga ada conductivity. Kemudian kita lihat excitability ini adalah kemampuan untuk mengubah potensial aksi pada membran plasmanya. Jadi pada membran plasma sel itu ada yang dinamakan potensial aksi, yang ini bisa berubah karena adanya stimulus eksternal. Ini merupakan properti utama dari neuron. Jadi mengubah aksi potensial pada membran plasmanya. Dan juga untuk conductivity itu untuk mengirimkan sinyal atau pesan. Nah, ini yang teman-teman lihat ini adalah jaringan saraf. Jaringan saraf itu seperti ini. Kita lihat bahwa yang kecil-kecil titik-titik ini merupakan sel glia yang merupakan sel-sel yang menjadi support atau menjadi pendukung atau pelengkap pada neuron. Nah, neuronnya yang mana? Neuronnya tuh yang ini nih, yang teman-teman lihat ini. Nih, yang gelap-gelap ungu, ini adalah neuronnya. Neuron itu kan punya akson ya, sama dendrit, teman-teman tahu ya. Nah, ini ada kelihatan nih di sini, garis-garisnya ini. Ini merupakan akson atau dendrit. Kita nggak bisa melihat dengan jelas karena sudah membentuk jaringan saraf seperti ini. Sini disebut cell body atau disebut sebagai soma. Di sini. Ini contoh mikroskopik. Ini jadi histologi itu mempelajari ini loh, di bawah mikroskop gitu. Jadi kita melihat ini, kita mengidentifikasi morfologi dari selnya, fungsi selnya dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat, nah ini ilustrasinya supaya jelas gitu ya. Ini struktur dari neuron umumnya, strukturnya seperti ini. Ini kalau kita lihat ada yang namanya dendrit ya. Ada dendrit di sini, kemudian ada ada nukleus, kemudian ada cell body atau soma, kemudian ada akson, jadi ekornya ini disebut sebagai akson, kemudian ada sel Schwann, ini yang bulat-bulat ini sel Schwann, kemudian celahnya ini, celah dari sel Schwann antara sel satu dengan sel yang lain ini dinamakan nodus Ranvier. Kemudian sel Schwann ini akan diselubungi oleh suatu selubung yang dinamakan selubung mielin, gitu ya. Nah, sel Schwann ini akan fungsi dari selubung mielin. Fungsi dari selubung mielin itu adalah untuk mempercepat impuls. Tadi kan fungsi dari sel saraf atau fungsi dari neuron itu adalah sebagai konduit ya. Sebagai konduit itu berarti dia bisa mengirimkan sinyal gitu ya. Bisa menjadi jalur untuk pengiriman sinyal seperti itu. Nah, selubung mielin ini fungsinya untuk mempercepat hal itu. Jadi mempercepat pengiriman sinyal dari satu neuron ke neuron yang lain ini dipercepat oleh adanya selubung mielin. Nah, selubung mielin ini ada yang membuat. Siapa yang membuat sel Schwann? Jadi sel Schwann ini fungsinya untuk membuat atau untuk memproduksi selubung mielin seperti itu. Itu sepertinya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kuliah pagi ini. Mohon maaf atas segala gangguan-gangguannya, suara-suara petasannya karena saya recording subuh. Biasanya habis subuh Ramadan banyak sekali anak-anak yang menyalakan petasan, jadi saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.